Salam saudara-saudaraku, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Demikian dikatakan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Indah sekali firman ini, ada 3 hal yang akan kita lakukan sebagaimana yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Bersukacita, mengucap syukur, dan berdoa. Itulah sekaligus tema khotbah kita renungan ini. Bersukacita, mengucap syukur, dan berdoa. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Hi Ahli, seorang gadis berusia 22 tahun. Memiliki fisik yang jauh dari ukuran normal. Masing-masing tangannya hanya memiliki 2 jari seperti capit. Kakinya pendek, hanya sebatas lutut. Namun kondisi itu tidak membuatnya lalu terpuruk atau mengutuki dirinya. Ia tidak membiarkan kekurangan fisiknya menjadi sumber keluh kesahnya. Tetapi ia bangkit untuk menang atas keterbatasannya. Kini ia adalah seorang pianis yang sangat menakjubkan. Bahkan nada-nada sulit yang digubah para maestro musik klasik seperti Chopin, Beethoven, Mozart dapat dimainkan dengan sangat apik. Padahal tidak ada not balok karya para maestro itu yang diciptakan untuk dimainkan hanya dengan 4 jari. Hi Ali sendirilah yang memodifikasi sehingga 4 jarinya mampu menari-nari di atas tuts piano dengan lincah dan sangat indah. Di dalam hidupnya, ia memilih untuk selalu bersyukur, selalu berdoa, dan tidak memadamkan roh Tuhan dalam dirinya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang suka berkeluh kesah, segala sesuatu dalam hidup bisa dijadikan bahan keluhan, serba salah. Sepanjang hari ada saja banyak bahan untuk berkeluh kesah. Cuaca yang tidak bersahabatlah, flu yang menjengkelkanlah, rumah yang berantakan, pekerjaan yang menumpuk, orang-orang di jalanan yang tidak mau mengalah, macet, belum lagi persoalan-persoalan kehidupan yang tidak pernah berhenti, dan lain sebagainya. Membuat kita selalu cemberut dan tidak pernah bersukacita. Maka nats kita hari ini mengajak kita untuk bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, menurut Paulus, ini adalah 3 pilar utama kehidupan rohani yang saling menopang, saling berkaitan, tidak bisa dilepas satu dari yang lain. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, jangan jemu-jemu berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, dalam suka ataupun duka. Ketiga pilar ini merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan untuk menyatakan kehendak Allah bagi orang-orang percaya sebagai wujud ketaatan mutlak terhadap kehendak Allah di dalam Kristus. Kita mau bicara 3 hal ini secara singkat. Bersukacitalah senantiasa. Artinya sumber sukacita orang percaya bukan dari keadaan sekitar atau situasi di luar, tetapi dari kasih karunia Tuhan yang ada pada diri kita. Sukacita rohani tetap ada bahkan di tengah badai kehidupan. Yang kedua, tetaplah berdoa. Bagi kita doa adalah nafas hidup orang percaya di dalam mempererat hubungan kita dengan Tuhan.
Berdoa berarti menyerahkan seluruh kendali kehidupan kita kepadanya setiap waktu. Oleh karena itu harus tetap berdoa kalau kita masih hidup. Ketiga, mengucap syukur dalam segala hal dan dalam setiap situasi. Baik senang maupun susah. Itu dalam nyanyian kita. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Hal ini menunjukkan iman yang percaya pada rancangan Allah kita yang pasti selalu yang terbaik. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Seorang utusan Injil bernama Benjamin Weir pernah disandra di Lebanon dan dipenjara dalam keadaan menyedihkan selama 16 bulan. Dalam wawancaranya pertama, alasannya setelah pembebasannya, seorang wartawan bertanya bagaimana ia bertahan dan mengatasi keputusasaan yang harus ia hadapi. Jawaban yang diberikannya mengejutkan para wartawan. Ia tersenyum dan menjawab, "Saya hanya menghitung berkat-berkat Tuhan." "Hanya itu?" tanya wartawan. "Ya," jelasnya. "Saya bersyukur kepada Tuhan setiap hari atas nafas kehidupan. Atas hari-hari ketika saya bisa mandi, ketika saya bisa makan dan menikmati sayuran. Saya juga selalu bersyukur atas cinta kasih keluarga saya, teman-teman saya, bahkan kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan saya di tengah-tengah penderitaan itu." Dengan terus berdoa, Benyamin menjaga hubungannya tetap dekat dengan Allah sumber sukacitanya. Dan ketika memilih untuk tetap bersukacita, maka sukacita itu memampukannya untuk terus berdoa tanpa putus-putusnya. Dan pada akhirnya doa dan sukacita melahirkan apa? Ucapan syukur dari hati yang terdalam. Sehingga ia dapat terus berdoa, bersukacita, dan mengucap syukur setiap hari, sekalipun berada di tengah keputusasaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah hal yang menghalangi kita untuk bersukacita? Yang menghalangi kita untuk berdoa? Atau menghalangi kita mengucap syukur kepada Tuhan? Ingat semua kebaikan dan kemurahan Allah yang tidak pernah habis di sepanjang perjalanan hidup kita. Bahkan kasih-Nya yang terbesar memberikan keselamatan abadi bagi kita. Bagi kita orang Kristen, berdoa dan bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Selagi Tuhan masih memberi waktu, masih memberi nafas, bersukacitalah, jangan berkeluh kesah. Apa arti hidup ini jika kita terus berkeluh kesah dan rasanya hidup ini adalah hambar? Maka gunakanlah setiap waktu untuk berdoa, bersukacita, dan bersyukur. Selamat bersukacita, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu pada kami hari ini. Kami diingatkan akan 3 hal oleh hamba-Mu Paulus, supaya kami tetap bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Itu sumbernya semua dari Tuhan, dan itulah kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Ajarlah kami untuk memprioritaskan ketiga hal ini di setiap waktu di hidup kami, agar apapun yang ingin merusak iman kami, hati kami, hidup kami, akan boleh kami hadapi dengan memenangkan di dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini bersama anak-anak, cucu, keluarga kami untuk selalu tekun berdoa, selalu tekun bersukacita, dan selalu tekun mengucap syukur, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Berkati kami hari ini dalam beraktivitas apapun yang kami lakukan. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami melakukan tugas yang 3 hal itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.